Selamat selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita awali perayaan Ekaristi dengan lagu pembuka Puji Syukur 333. Sungguhlah indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang di Kau beri sarang. Alangkah ku tinggal di rumah-Mu. Sorak dan sorak bagi-Mu. Bahagialah yang senantiasa datang ke lembah tangis mengalirkan rahmat karena kuasa-Mu. Langkah makin gagah, tiada pernah lelah. Tuhan menyambut datangnya. Tuhan dengarkanlah doa kami, pandang niat kami. Kami rela menanti saatnya masuk ke rumah-Mu. Dikaulah bentengku, Allah perisaiku. Kami percaya selalu. Sungguhlah indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang di Kau beri sarang. Alangkah ku rindu tinggal di rumah-Mu. Sorak dan sorai bagi-Mu. Marilah kita semua bergembira dalam Tuhan, sebab merayakan hari pesta untuk menghormati Perawan Maria. Karena pengangkatannya ke surga, para malaikat bergembira dan memuji Putra Allah. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan,
Hari ini kita gereja merayakan pesta Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Ini keyakinan kita gereja Katolik dan ini yang kita rayakan pada hari ini. Kita mau mengungkapkan iman kita bahwa Bunda Maria memang mempunyai peran yang sangat penting atau sangat hebat di dalam karya keselamatan Tuhan bagi kita manusia. Dan karena itulah gereja kita merayakan pada dalam satu hari, yakni hari seperti ini. Maka saudara-saudariku, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas karya Allah yang telah kita alami lewat Bunda Maria. Dan kita berdoa, moga-moga kita pun juga kelak diperkenankan untuk bersama dengan Bunda Maria juga diterima dalam kerajaan surga. Dalam perayaan ini mari kita juga bersyukur bersama dengan saudara-saudari kita yang berbahagia, yang bersukacita pada hari-hari ini. Teristimewa bersama Agustino Deandra Sedu Mau yang merayakan hari ulang tahunnya pada hari ini. Dan semua saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahunnya pada hari-hari ini. Kita juga mohon keselamatan abadi bagi saudara-saudara kita yang telah mendahului kita meninggalkan dunia ini. Teristimewa bagi Opa atau Bapak Dharma Jaya 21 tahun yang lalu meninggal. Dan Bapak Anastasius Roni Tendean 4 tahun yang lalu. Juga bagi Mama Maria Site Nenong dan Bapak Kristianus Gowan serta seluruh sanak keluarga yang sudah mendahului kita meninggalkan dunia ini. Moga-moga mereka semua diterima di dalam kerajaan surga. Saudara-saudariku terkasih, supaya kita layak merayakan perayaan ini, mari kita bersama-sama tunduk di hadapan Tuhan, mengakui segala salah dan dosa kita, supaya kita diperkenankan dan layak untuk menerima pengudusan Tuhan dalam perayaan ini. Bersama-sama kita berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kristus, kasihani
kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, Engkau yang menghapus dosa dunia. Kabulkanlah doa kami, Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Perawan Maria yang tak bernoda, Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Kami mohon, semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami layak ikut serta dalam kemuliaannya dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga, "Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai puteri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab Dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa, mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya, kemudian telah tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Maria diangkat ke surga, para malaikat bersuka cita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia,
Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari takhta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan-Nya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang terkasih, Bunda Maria, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam kata pengantar tadi oleh Pastor Stanis, adalah umat Allah yang sangat istimewa. Umat Allah yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat hebat dalam pesiarahan hidup gereja. Saking hebatnya, saking luar biasanya, Bunda Maria ini dalam pengalaman saya, minimal sejauh yang saya amati, sejauh yang saya perhatikan, menjadi tempat kita paling favorit untuk berdoa, berkeluh kesah, bercerita, dan lain sebagainya. Maka coba kita perhatikan, setiap kali kita habis misa, di paroki kita ini, mungkin juga di paroki-paroki lain, lebih banyak kita datang ke bagian utara dari gereja, di depan patung Bunda Maria ini untuk berdoa, daripada di sebelah sana, patung Hati Kudus. Pernah saya bertanya kepada salah satu umat, ya, yang pasti yang bersangkutan bukanlah orang yang hebat-hebat amat, tidak kuliah teologi dan lain sebagainya. Lalu pertanyaan saya seperti ini, kenapa kalau orang Katolik itu berdoa, lebih suka berdoa dengan Bunda Maria? Lalu yang bersangkutan mengatakan, itu pastor, lobi-lobi sama mama anak itu lebih hebat daripada langsung sama anaknya. Sepertinya memang demikian ya. Secara sangat manusiawi, kalau kita mau meminta sesuatu, seorang anak meminta sesuatu sama bapaknya, dia minta sama mamanya. Pejabat daerah mau meminta sesuatu sama gubernur, mungkin lobinya sama mamanya. Karena kalau sudah mamanya yang minta, biasanya dan kemungkinan besar apa yang diminta itu pasti dikasih, diberikan. Saudari-saudara yang terkasih, karena luar biasanya Bunda Maria ini, ia mendapatkan banyak gelar dalam gereja. Ada bunga mawar yang gaib, tahta kebijaksanaan, benteng gading, ratu para rasul, ratu para imam, dan lain sebagainya. Dan ada 4 gelar yang diangkat sebagai dogma atau ajaran iman dalam gereja. Dan dogma ini sifatnya mengikat seluruh umat beriman yang dirayakan secara liturgis sepanjang tahun. 4 dogma itu adalah, yang pertama, Santa Maria tetap perawan. Lalu yang kedua, Santa Maria Bunda Allah, Santa Maria Mater Dei. 2 dogma ini setiap tahun kita rayakan pada tanggal 1 Januari. Setiap tahun kita rayakan secara liturgis
secara istimewa setiap tanggal 1 Januari. Lalu dogma yang ketiga adalah Santa Maria yang dikandung tanpa noda dosa asal. Istilah kerennya Santa Maria Immaculata. Ya. Jadi kalau ada yang namanya Maria Immaculata, berbahagialah karena mulai hari ini mulai tahu apa arti dari namanya. Biasanya selalu dirayakan pada tanggal 8 Desember. Dan dogma yang keempat yaitu Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya. Ajaran ini baru ditetapkan secara resmi sejak tanggal 1 November tahun 1950 oleh Paus Pius ke-12. Tetapi sudah dirayakan dan diimani sejak zaman gereja perdana. Saudari-saudara yang terkasih, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga adalah hari yang begitu istimewa. Menurut penanggalan liturgi dirayakan setiap tanggal 15 Agustus. Tetapi oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia sejak tahun 1972 ditetapkan bahwa di wilayah Indonesia Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga dipindahkan ke hari Minggu supaya menjadi sebuah perayaan bersama seluruh umat beriman, di mana dalam perayaan itu kita menimba semangat, teladan, kesucian, kesederhanaan dan ketaatan iman Santa Perawan Maria. Dan lebih istimewa lagi sebenarnya untuk umat di Kota Makassar yang setiap tahun malahan merayakan hari raya ini di Bumi Raja Wali secara bersama-sama umat Katolik sekota Makassar. Nanti sore perayaannya jam 5 di Kompleks Persekolahan Raja Wali. Apa yang dapat kita petik, apa yang dapat kita renungkan dari perayaan ini? Saudari-saudara yang terkasih, dalam kitab suci kita sama sekali tidak menemukan teks yang menyatakan bahwa Maria diangkat ke surga jiwa dan raganya. Sekalipun demikian, kita punya dasar iman yang kuat untuk itu. Elizabeth ketika mengunjungi Maria, ia menyebut Maria sebagai ibu Tuhanku. Lebih lengkapnya lagi ia mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Poin pertama permenungan kita adalah keistimewaan Bunda Maria terletak dari kesederhanaan imannya. Kalau kita berpikir secara sangat manusiawi, Elizabeth yang dikunjungi oleh Santa Perawan Maria adalah sebuah kebalikan dari apa yang seharusnya menurut pemikiran kita manusia seharusnya terjadi. Secara posisi kalau kita pakai perhitungan manusia, Maria itu di atas Elizabeth. Elizabeth itu mengandung siapa? Yohanes Pembaptis, seorang nabi terakhir, peralihan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Sementara Maria dia mengandung Yesus, dia mengandung putra Allah. Maka dari segi posisi, kalau kita pakai hitung-hitungan manusiawi ya, Maria itu lebih istimewa. Maka yang seharusnya dikunjungi siapa? Bunda Maria, karena dia lebih istimewa. Tetapi kesederhanaan imannya, dia menghargai dan menghormati pribadi Elizabeth yang adalah saudari sepupunya yang lebih tua. Maka ia yang mengunjungi Elizabeth. Dan Elizabeth sadar dan tahu persis siapa yang datang ini. Maka ia mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Saudari-saudara yang terkasih, pemilihan Maria sebagai ibu Tuhan hanya dapat terjadi kalau Tuhan sendiri yang menghendaki. Pemilihan Maria sebagai saluran untuk melahirkan putra Allah ke dalam dunia hanya dapat terjadi karena Allah sendiri yang merahmati, karena Allah sendiri yang menyucikan Bunda Maria lahir dan batin
jiwa, dan raga. Maka poin permenungan kedua yang dapat kita simpulkan adalah kalau Allah menghendaki, tidak ada yang mustahil. Sekali lagi, kalau Allah menghendaki, tidak ada yang mustahil. Kembali pada Elisabet dan Santa Maria. Elisabet itu sudah tua, ya. Secara sangat manusiawi dia sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengandung. Istilah kerennya itu menopause. Tetapi karena Allah menghendaki, karena Allah yang bekerja, Allah yang merahmati, maka terjadilah Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis. Demikian pula Santa Perawan Maria yang ia pilih, yang ia kuduskan, yang ia sucikan. Tidak mengandung oleh karena tindakan-tindakan suami istri, tetapi mengandung dari Roh Kudus. Inilah iman kita, bahwa kita percaya pada penyelenggaraan Allah. Kita percaya pada Allah yang luar biasa, yang mengatasi keraguan kita, yang mengatasi keterbatasan kita, yang mengatasi kemanusiaan kita. Kalau Allah menghendaki, maka tidak ada yang mustahil. Saudari-saudara yang terkasih, poin permenungan yang ketiga yang dapat kita bawa untuk kemudian kita renungkan dan kita persembahkan sebagai sikap hidup kita. Dalam kisah penciptaan, manusia itu diusir dari Firdaus. Manusia hilang lenyap dari Firdaus oleh karena dosa Adam dan Hawa. Manusia yang sejak awal mula bahagia bersama dengan Allah harus mengalami kesengsaraan, harus mengalami penderitaan karena dosa nenek moyangnya. Tetapi apakah Allah membiarkan manusia? Apakah Allah membiarkan manusia jauh darinya? Ia memang mengusir manusia dari Firdaus dengan segala yang harus menjadi tanggungan manusia. Tetapi Allah tidak meninggalkan manusia itu. Cintanya tidak berkurang sedikit pun kepada ciptaannya. Cinta manusia, cinta Allah kepada manusia tetap dan terus bergema sepanjang masa, sepanjang zaman. Dan cintanya itu berpuncak ketika ia mengutus putranya hadir ke dalam dunia. Dan untuk melibatkan manusia dalam penyelamatan itu, Allah mengangkat Santa Perawan Maria untuk menghadirkan putranya ke dalam dunia. Manusia yang sebelumnya hilang dari Firdaus karena dosa, dipanggil kembali pulang, diajak untuk kembali masuk ke dalam Firdaus. Dan orang pertama yang kemudian berbahagia bersama dengan Bapa dalam Firdaus itu adalah Bunda Maria. Ia diangkat ke surga jiwa dan raganya. Ini adalah iman kita yang kita akui dengan bangga, yang kita akui dengan penuh sukacita. Tanda sukacita itu nampak dalam apa yang disenandungkan oleh Santa Perawan Maria pada Injil hari ini. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Saudari-saudara yang terkasih, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga mengingatkan kita bahwa tempat kita yang sejati adalah surga, Firdaus yang sebenarnya. Sambil terus menikmati rahmat dan cinta Allah yang luar biasa dalam dunia ini, kita diajak untuk membangun fokus, membangun konsentrasi, bahwa rumah kita yang sejati nantinya ada bersama dengan Bapa. Maut, sebagaimana dikatakan oleh Santo Paulus dalam bacaan yang kedua, telah dikalahkan oleh Yesus. Maka kita tidak perlu takut dengan maut. Kita perlu mempersiapkan diri menghadapi peristiwa itu kelak. Janji bahwa keselamatan itu sudah terjadi dalam diri Santa Perawan Maria. Dia yang sudah bahagia bersama Bapa di surga menjadi penolong bagi kita, mendoakan kita senantiasa. Maka
Tidak kelirulah kalau misalnya dalam doa-doa kita senantiasa berdoa, doa Salam Maria. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doa ini singkat padat tetapi menjadi sebuah kerinduan bagi kita bahwa kita pun mau seperti Santa Perawan Maria, memiliki kebahagiaan kekal, memiliki sukacita yang abadi bersama Bapa di surga. Nah, saudari-saudara yang terkasih, mari kita melanjutkan pesiarahan hidup kita dalam teladan, kesetiaan, ketaatan, kesucian Santa Perawan Maria. Ia yang telah diangkat ke surga dengan jiwa dan raganya, memandang kita dari sana, mendoakan kita. Maka dari itu, kita perlu juga memperjuangkan hidup kita kelak itu dalam pesiarahan kita di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudariku, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan kita merenungkannya, mari kita jawab sabda Tuhan dengan menegaskan kembali iman kepercayaan kita. Bersama-sama, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Dengan pertolongan Bunda Maria, marilah kita berdoa bersama kepada Bapa kita di surga. Semoga Ia berkenan memperhatikan kita, hamba-hambanya, dan melakukan perbuatan besar bagi kita. Marilah mengatakan kepadanya, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang yang berusaha mengabdi kepadanya dengan baik. Dan semoga Tuhan menunjukkan rahmat-Nya yang pengampun kepada mereka yang telah bersalah kepada Tuhan dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menunjukkan kekuasaan-Nya dan membela orang-orang kecil yang diinjak-injak, serta menggerakkan hati kita untuk menghormati dan mengasihi mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan memberi kita kesanggupan dan kekuatan untuk melaksanakan sabda-Nya dalam hidup kita hari demi hari dengan tulus ikhlas dan gembira. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menolong kita untuk memberi makan kepada mereka yang lapar, serta menyadarkan orang-orang kaya dan berkuasa di dunia ini, supaya memberi jatah yang wajar dari barang-barang di dunia kepada setiap orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan membangkitkan semua orang mati yang kita cintai untuk tinggal di rumah-Nya, tempat kebahagiaan kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Semoga Tuhan menganugerahkan
kesehatan, kebahagiaan, sukacita bagi saudara-saudara kita yang merayakan ulang tahunnya pada hari-hari ini, teristimewa bagi anak Agustino Deandra Sedu Mau. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Semoga Allah yang Maha Rahim berbelas kasih dan menganugerahkan kebahagiaan abadi, kehidupan kekal kepada saudara-saudari kita yang telah meninggal, teristimewa bagi Opa Dharma Jaya, Bapak Anastasius Roni Tendean, Mama Maria Site Nenong, Bapak Kristianus Goan dan seluruh keluarga yang sudah meninggal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Mari dalam hati kita masing-masing sejenak kita aturkan doa-doa pribadi kita. Tuhan Allah kami, pada hari raya Bunda Maria diangkat ke surga, kami berdoa, penuhilah kiranya kami dengan semua hal yang baik, sehingga kami dapat memuji nama-Mu yang kudus, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu persiapan persembahan, puji syukur 383. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan. Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Aku datang padamu, terimalah ya Tuhan, karena aku anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Persembahan syukurku, terimalah ya Tuhan, tanda bakti putra-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku serahkan diriku, terimalah ya Tuhan. Kau lindungi hidupku, terima kasih Tuhan. Puji syukur 382. Ambillah Tuhan kemerdekaanku, dan
Datanglah kiranya menghapus dosa